Halo guys, welcome back. Gimana kabarnya? Pasti baik kan? Baik semua kan? Nah sekarang kebaktian hari ini kita ditemenin sama Jessica. Say hi. Hai guys. Dan Ado. Hai Ado. Halo. Nah sebelumnya kita mau baca dulu ya tema yang akan. Sekarang bener Kak? Kenapa? Apa sih? Istriku nelfon. Halo Kak. Bentar. Nanti lagi teleponnya ya, ini aku masih ada syuting. Di syuting bareng aja. Jangan lupa loh ikutin ibadah kita nanti ya di YouTube BKPK di Paten. Jangan lupa di subscribe juga. Oke, siap. Udah ada? Udah. Oke. Lanjut ya guys. Nah, tadi tema kita adalah hospitalitas bagi mereka yang Bentar ya. Hospital itu apa sih? Hospitalitas, Jess. Oh, hospitalitas. Nah, kalau buat teman-teman yang mau tahu apa itu hospitalitas, ikutin terus ya konten kita. Oke guys, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih sebelum masuk ke acara kebaktian ini. Apa aja sih yang mereka lakukan di rumah selama pandemi COVID-19 ini? Pertama kita coba tanya Jessica ya. Gimana nih Jess, apa aja yang dilakuin selama di rumah? Kegiatannya di rumah. Iya. Yang pasti nggak bosanin sih. Cuman mau gimana? Karena pemerintah sudah nyuruh kita pergi aja di rumah. Jadi aku lebih mensyukuri semuanya yang terjadi. Oke, coba kalau kita ke Ardo gimana kegiatannya selama di rumah aja? Palingnya sama aja sih, hampir di rumah doang ya, rebahan, makan, rebahan lagi main HP. Paling yang paling sering itu tugas-tugas dari sekolah itu. Tapi tugasnya diselesain kan? Puji Tuhan. Ya, teman-teman jangan gitu ya. Kita harus nyelesain tugas dari sekolah. Oke guys. Nah, tadi temanya supaya kalian semua bisa fokus, saya bacain lagi ya. Jadi temanya yaitu hospitalitas bagi mereka yang tersisih. Pembacaan Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Nah, kelihatannya teman-teman semua udah rindu memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Yuk teman-teman, kita angkat pujian ini dari hati kita. Kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sampai kepada kita.
firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian dari lagu Seperti Rosari. Tetap semangat ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami telah memuji dan menggunakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat muda remaja, apa kabar? Sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kita berada dalam sebuah kondisi disisihkan oleh orang lain? Kita menjadi orang yang tersisih, tidak diakui keberadaannya, tidak dianggap, dikucilkan,
bahkan kita dirundung alias dibully. Faktanya kondisi ini bisa terjadi di mana saja teman-teman, sahabat sekalian. Di tengah masyarakat, di sekolah, di kampus, di keluarga, bahkan di gereja. Alkitab sendiri mencatat kisah mereka yang disisihkan. Orang kusta misalnya dianggap najis, akhirnya mereka tersisihkan. Para pemungut pajak atau pemungut cukai karena bekerja kepada kerajaan Romawi dianggap pengkhianat, mereka tersisihkan. Kaum perempuan dianggap sebagai manusia nomor 2, akhirnya mereka juga tersisihkan. Pertanyaannya sekali lagi, pernahkah kita berada dalam kondisi tersebut? Atau jangan-jangan kita justru menjadi pelaku, kita menjadi manusia yang menyisihkan orang lain, sahabat sekalian. Sahabat muda, Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, kemiskinan terbesar bukanlah kondisi di mana seseorang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kemiskinan terbesar justru ketika menjadi seorang yang tidak diinginkan, seorang yang tidak dicintai, tidak diperhatikan, bahkan dilupakan. Kondisi itu yang dialami oleh mereka, bahkan kita yang tersisih. Kondisi tersebut yang menjadi penghantar kita untuk membicarakan hospitalitas. Sahabat muda pernah mendengar istilah tersebut, hospitalitas. Hospitalitas berasal dari kata Latin hospitum dengan akar kata hospes yang artinya tuan atau tamu rumah, dan dipengaruhi juga dengan kata xenos yang artinya orang asing. Tentu kita familiar misalnya dengan kata hospital atau rumah sakit sebagai tempat yang menerima orang lain agar orang tersebut dipulihkan secara fisik atau dipulihkan dari sakitnya. Sedangkan hospitalitas lebih dalam pengertiannya, sahabat. Hospitalitas adalah kondisi di mana seseorang atau kita melakukan penyambutan kepada orang lain, bahkan orang asing sekalipun, seolah diri kita itu menjadi rumah bagi orang lain, bagi orang asing, bagi sesama, terkhusus bagi mereka yang tersisihkan. Dan selayaknya tuan dan nyonya rumah, kita akan memberikan yang terbaik bagi seorang tamu. Puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika orang lain merasa diakui dan diterima keberadaannya, dipulihkan rasa sakit hati dan batinnya, bahkan mungkin dipulihkan fisiknya. Artinya mereka yang tersisih berada dalam kondisi di mana mereka diterima sepenuhnya, dipulihkan sepenuhnya melalui hospitalitas. Rasul Paulus dalam surat Galatia sebenarnya memberikan sebuah gambaran hospitalitas yang dapat kita lakukan. Kita dapat melihat ayat yang pertama, apa yang dikatakan surat Galatia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sahabat, kita perhatikan kata memimpin. Kata memimpin di sini dalam bahasa Yunani itu katartizo, yang juga mempunyai arti bukan hanya memimpin, tetapi memimpin dalam arti memulihkan dengan lembut, memimpin dengan lemah lembut, memulihkan dengan lemah lembut. Tidak jarang kalau kita menemukan seseorang yang salah kepada kita misalnya, kita langsung menghakiminya, memarahinya, bahkan tidak
memberikan kata maaf bagi dirinya. Seringkali kita seperti itu. Tetapi seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa kita dipanggil memulihkan orang lain dari kondisinya, dari keberadaannya yang buruk. Dan itulah hospitalitas. Ini panggilan kita sekali lagi, sahabat muda remaja. Pertanyaannya, maukah kita menjadi rumah bagi mereka yang tersisihkan, memulihkan keadaan mereka, memberikan yang terbaik sepenuhnya dan seutuhnya? Maukah kita jadi rumah itu, memperlihatkan kondisi hospitalitas, memberikan kondisi hospitalitas bagi mereka yang asing, bagi mereka yang tersisih, bagi sesama kita. Mari sahabat muda remaja, dimanapun kita berada, kita ciptakan kondisi, suasana, situasi hospitalitas bagi orang lain. Hospitalitas adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan melalui surat Paulus kepada jemaat Galatia. Kami melihat sebuah model hospitalitas ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setia Tuhan sebagai rumah bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang tersingkirkan, bagi mereka yang mungkin tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diakui keberadaannya. Biarlah kami boleh menjadi rumah, diri kami boleh menjadi rumah bagi kehidupan mereka, keberadaan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kasih setia Tuhan melalui kehadiran kami. Mereka boleh merasakan pemulihan yang berasal dari Tuhan melalui kehadiran kami bagi mereka. Mampukan kami ya Tuhan untuk menciptakan suasana, kondisi, situasi hospitalitas bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat muda remaja. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Cesar. Kita diingatkan dan kita dipanggil melalui khotbah tadi untuk saling membantu orang, sehingga kita turut andil bagian dalam meringankan beban kaum muda yang tersisihkan. Kesulitanmu adalah kesulitanku, kesakitanmu adalah kesakitanku, rasa laparmu adalah rasa laparku. Biarlah kita mempunyai sebuah tindakan dan perasaan saling memiliki satu sama lain. Dan menurut saya hal tersebut senada dengan spirit hospitalitas. Sebagai merespon dari khotbah apa yang sudah kita dengar, kembali kita menaikkan satu pujian Tuhan Pasti Sanggup.
aslinya dari nomor 358. Kita tunggu teman-teman untuk menyiapkannya ya. Judulnya Semua yang Mati Lesu. Yang ada di sini teman-teman. Oke, udah siap belum? Siap ya? Kalau gitu kita langsung nyanyi. Guys, kita di rumah aja ya, ikutin aturan dari pemerintah. Di rumah aja, stay at home. Jangan lupa jaga jarak kayak kita ya.